Ya, selamat pagi. Pada hari ini saya hendak menjelaskan tentang materi diabetes mellitus. Tepatnya diabetes mellitus tipe 1 yang disebut juga dengan juvenile diabetes. Pada video saya sebelumnya, saya juga telah menjelaskan penyebab dari diabetes mellitus tipe 1 ini apa dan bedanya dengan diabetes tipe lainnya. Nah, pada diabetes tipe 1 ini memiliki gejala khas pada anak. Biasanya anak akan mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis, kemudian kelelahan parah, dan juga frekuensi untuk berkemih yang cukup tinggi, kemudian kelelahan dalam beraktivitas. Nah, ini beberapa gejala khas dan juga gejala yang jarang dialami oleh anak. Nah, pada pasien-pasien anak yang mengalami diabetes mellitus tipe 1 atau juvenile diabetes, biasanya gejalanya masih asimptomatis. Namun ada beberapa gejala khas pada anak dengan diabetes tipe 1 seperti poliuri, polidipsi, mudah lelah, dan penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Anak muncul anoreksia nokturnal, kemudian ini khususnya untuk anak yang besar, kemudian dehidrasi sedang hingga berat karena cairan tubuh banyak keluar melalui urin. Kemudian anak mengalami beberapa gejala yang juga jarang terjadi pada anak, namun kadang juga bisa terjadi seperti polifagia, pandangan kabur, parestesia pada kaki, kulit yang luka pada kulit yang sulit sembuh atau luka pada area luar dan dalam atau area mukosa tubuh itu sulit untuk sembuh. Ini jarang terjadi pada anak. Jadi yang lebih sering terjadi pada orang dewasa. Kulit kering, gatal, dan gejala ketoasidosis, tanda-tanda asidosis, nafas kusmaul, napas bau keton, dan penurunan kesadaran. Ini merupakan gejala dari diabetes juga, namun masih jarang terjadi pada anak, kecuali sudah anak mengalami fase yang sangat berat untuk diabetesnya. Tata laksana utama untuk pasien diabetes mellitus adalah terapi insulin. Untuk diabetes tipe 1, tubuhnya tidak mampu menghasilkan insulin atau insulinnya ada namun tidak mampu menjalankan fungsinya. Sedangkan kalau diabetes tipe lain, insulinnya ada atau kadang kurang gitu ya. Kalau yang diabetes tipe 1 ini pabrik penghasil insulinnya yang rusak seperti video saya sebelumnya. Nah, untuk nutrisi pada pasien diabetes mellitus itu dibebaskan untuk makan makanan tertentu, namun dengan jumlah yang terbatas. Misal, apakah dia tetap boleh makan gula? Ya, dia tetap butuh gula, namun jumlahnya tidak boleh berlebihan. Jadi untuk pasien diabetes mellitus ini bukannya tidak boleh makan makanan tertentu, namun eh, ada jenis makanan harus disesuaikan dengan jam makan dan juga jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan tubuh dari si anak itu sendiri. Kemudian kebutuhan edukasi tentang penggunaan insulin sesuai dengan berat badannya dan juga kebutuhan dari anak tersebut. Kemudian kebutuhannya itu tergantung aktivitas ya. Jadi aktivitas anak yang aktif dengan yang pasif pasti juga kebutuhannya berbeda. Olahraga. Nah, olahraga juga tetap bisa dilakukan oleh anak dengan diabetes tipe 1 atau juvenile diabetes. Kemudian monitoring maksudnya adalah harus rajin check up rutin ke dokter atau ke rumah sakit untuk kondisinya terkait dengan penggunaan insulin, diet, dan juga kadar gula darah dalam tubuhnya. Ini yang edukasi tentang makanan. Jadi ini jumlah porsinya disesuaikan dengan berat badan anak. Edukasi selain tentang gaya hidup, juga memberikan motivasi kepada anak agar tetap bisa semangat menjalani hidupnya walaupun harus dengan wajib dengan gaya hidup sehat ya. Kemudian
olahraga. Untuk pasien diabetes mellitus, olahraga itu masih diperbolehkan. Namun, ada 40% kejadian hipoglikemi pada penderita diabetes itu dicetus oleh olahraga. Jadi pada pasien diabetes itu sangat dihindari olahraga yang cukup ekstrim. Jadi jangan sampai saat olahraga tersebut terjadi kondisi hipoglikemi dan juga dehidrasi. Jadi harus melakukan aktivitas olahraga yang tidak terlalu ekstrim, namun juga tidak menurunkan kadar glukosa darah terlalu drastis. Kemudian selanjutnya materi lainnya saya akan menjelaskan kembali. Ya. Selanjutnya perbedaan dari tipe 1 dan tipe 2. Ini saya ulangi lagi. Jadi diabetes tipe 1 dan tipe 2 perbedaannya adalah kadang dua-duanya sama merupakan penyakit keturunan, kemudian namun tipe 2 ada juga yang disebabkan oleh obesitas dan juga gaya hidup. Kemudian diabetes tipe 1 juga bisa disebabkan oleh lingkungan. Kemudian diabetes tipe 1 juga disebabkan oleh kelainan autoimun. Kemudian diabetes tipe 2, tubuh masih bisa membuat insulin, namun ada yang resisten atau kekurangan insulinnya itu relatif tinggi sehingga tidak mencukupi kebutuhan. Jadi kadang diabetes tipe 2 ini mungkin insulinnya jumlahnya pas, namun tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik gitu. Kemudian ada juga yang bisa menjalankan fungsinya dengan baik, namun jumlahnya yang kurang. Nah, kalau diabetes tipe 1 itu bisa kombinasi dari penyebab ketiganya di atas seperti keturunan, faktor lingkungan, kelainan dari autoimun. Autoimun itu artinya tubuh menghancurkan dirinya sendiri, tubuh merusak dirinya sendiri karena mengira merupakan suatu benda asing atau yang harus dirusak gitu. Nah, jadi kalau diabetes tipe 1 ini dia pabriknya yang rusak, sel betanya yang tidak mampu memproduksi insulin gitu. Jadi insulinnya tidak dapat diproduksi karena ada kelainan sifat tadi. Bisa karena autoimun atau memang sel betanya yang kegagalan menjalankan fungsinya. Kalau yang autoimun itu lebih ke kerusakan dari sel-sel di pankreasnya tadi. Pada diabetes tipe 1 ini, ada beberapa fase yang paling sering dibahas. Nah, jadi perjalanan penyakit diabetes tipe 1 ini ada pradiabetes, kemudian fase di mana tanda gejala dari diabetes mulai muncul, kemudian ada periode honeymoon. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prediabetes? Manifestasi klinis atau tanda gejala diabetes mulai muncul itu pas kapan? Kemudian periode honeymoon itu pas kapan? Nah, sekarang kita bahas. Jadi, periode pradiabetes ini adalah gejala klinis dari diabetes kadang belum nampak karena ada proses destruksi sel beta pankreas. Jadi, gejala-gejalanya belum ada, namun tubuh sudah mulai ada proses penghancuran dari sel beta pankreas, sedangkan sel beta pankreaslah yang berfungsi untuk menghasilkan insulin itu sendiri. Nah, sekresi insulin mulai berkurang ditandai dengan mulai berkurangnya sel beta pankreas yang berfungsi pada periode pradiabetes. Tanda gejala belum muncul tapi sudah mulai ada penghancuran sel beta atau berkurangnya produksi insulin karena ketidakmampuan sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin. Kemudian masuk ke periode muncullah tanda gejala. Nah, muncul tanda gejala atau manifestasi klinis ini sudah terjadi kerusakan sel beta pankreas hampir 90% karena sekresi insulin sangat kurang sehingga kadar glukosa darah menjadi meningkat. Kadar glukosa darah melebihi 180 milimeter
per DL ini per tubuh, jadi 150 per milimeter gram per DL menyebabkan diuresis osmotik atau pengeluaran cairan dan elektrolit melalui urin. Jadi fungsi dari insulin ini apa sih? Jadi fungsi insulin ini adalah membantu perubahan dari sel glukosa tadi agar mudah diserap oleh tubuh, agar mudah dicerna oleh sel. Nah, kalau insulinnya kurang, maka si glukosa tadi akan bertebaran di seluruh peredaran darah tanpa bisa digunakan oleh sel-sel tubuh kita. Nah, karena gula darah yang sangat tinggi, jadi 180 mg per dl tadi, jadi lebih dari kebutuhan, dia berkeliaran di seluruh peredaran darah tubuh manusia, menyebabkan diuresis osmotik. Jadi ada pengeluaran cairan di dalam pembuluh darah keluar. Jadi ada pembengkakan atau ada kemungkinan untuk pasien tersebut mengalami udem. Ya, bisa udem area tertentu atau udem anasarka seluruh tubuh. Jadi ada pengeluaran cairan dan elektrolit selain dari urin, jadi kencing yang berlebihan sampai dehidrasi gitu ya. Tapi ada juga yang sampai udem, jadi bengkak-bengkak badannya seperti gemuk, padahal itu bukan gemuk makanan, tapi gemuk cairan. Jadi cairannya keluar, tapi dia tetap kehausan gitu ya. Tetap haus, walaupun minumnya banyak, tetap haus gitu. Cairannya nggak bisa diserap juga oleh tubuh, tapi keluar dari sel seperti itu. Nah, kemudian karena glukosa darah tidak dapat di-uptake ke dalam sel, karena tidak bisa digunakan oleh sel, maka penderita akan merasa lapar atau polifagi. Akan tetapi berat badannya akan semakin kurus gitu ya. Jadi dia itu makan ya makan aja, tapi nggak bisa keserap gulanya oleh sel. Jadi badannya tetap kurus dan lemes gitu. Jadi nggak ada gunanya. Bahkan ada juga yang mungkin gemuk tapi lemes gitu ya. Nah, pada periode ini penderita membutuhkan insulin dari luar tubuh agar glukosa darah dapat diuptake ke dalam sel. Nah, periode ketiga. Periode ketiga adalah periode honeymoon. Nah, honeymoon ini maksudnya adalah periode yang juga disebut dengan fase remisi atau fase sementara. Pada periode ini, sisa-sisa sel beta pankreas akan bekerja optimal, sehingga akan diproduksi insulin dari tubuh sendiri. Jadi seperti periode PHP lah ya. Jadi dia seolah-olah tubuh itu mampu memproduksi insulin itu dalam jumlah yang cukup gitu. Tapi hanya sementara. Nah, pada saat ini kebutuhan insulin dari luar akan berkurang. Dari luar tubuh yang disuntikin ke badan itu berkurang karena tubuhnya mampu menghasilkan sendiri. Akan tetapi hal ini hanya sementara, bisa dalam hitungan hari atau bulan saja. Nah, kemudian tahapan periode keempat. Periode berikutnya, keempat, periode ketergantungan insulin menetap. Periode ini merupakan periode terakhir dari penderita diabetes mellitus. Pada periode ini, penderita akan membutuhkan insulin kembali dari luar tubuh seumur hidup. Jadi mau makan suntik insulin, nanti mau makan berikutnya suntik lagi, seperti itu. Apakah insulin ini membuat kecanduan atau ketagihan? Sebenarnya bukan ketagihan ya, tapi memang tubuh kita itu membutuhkan insulin terus-menerus gitu. Tapi karena pasien diabetes ini tidak mampu menghasilkan insulinnya sendiri dalam jumlah cukup, maka dia membutuhkan insulin dari luar, bukan karena dia keseringan suntik insulin lalu tubuhnya kayak nagih insulin terus, kalau enggak tubuh nggak mampu, bukan begitu ya, karena memang dia nggak ada insulinnya gitu ya. Oke, pitfall dalam diagnosis. Nah, diagnosis diabetes seringkali salah, terutama untuk anak diabetes tipe 1. Disebabkan karena gejala-gejala awal yang tidak terlalu khas dan mirip dengan gejala lain. Tenaga medis sering tidak menyadari kemungkinan penyakit ini karena diabetes pada anak itu jarang terjadi. Jadi kadang diabaikan, oh tidak mungkin ini diabetes mellitus karena tanda gejala awalnya hanya keletihan, sering kencing gitu ya. Kemudian
em, mudah merasa haus, tapi hanya beberapa gejala saja. Jadi cuma muncul sering lapar, sering kencing, mudah lelah kalau beraktivitas, dan penurunan berat badan. Sudah. Jadi kadang orang tua mengira bahwa, dan tenaga medis, penurunan berat badan mungkin karena dia mudah lelah karena aktivitas padat gitu ya. Sering makan dan juga sering kencing ya wajar, mungkin karena makan dan minumnya juga eh, sering makan karena lapar itu ya mungkin karena masa pertumbuhan, sering kencing mungkin karena beraktivitas dan juga minum banyak. Kadang kayak gitu, kadang diabaikan. Kalau pada orang dewasa mudah diketahui, biasanya dilihat dari kok lukanya sulit sembuh ya. Kemudian kok ada kayak kesemutan ya di ujung-ujung kaki ya. Kok hilang mati rasa ya di area ujung-ujung tubuh ya. Pandangan kabur, kemudian ada sering gatal-gatal gitu ya, atau ada poli pagi, napas bau keton, atau dan hal-hal lainnya yang memang ciri khas dari diabetes. Kalau untuk anak biasanya gejalanya tidak seluruhnya gitu ya. Eh, Hanya sedikit saja gejalanya yang muncul, maka karena hal seperti itu muncullah istilah em, muncullah istilah pitfall tadi dalam diagnosa, diagnosa yang diabaikan, dianggap tidak ada, ya. Beberapa gejala yang sering menjadi pitfall, sering kencing, kemungkinan didiagnosis yang diambil adalah ISK, infeksi saluran kencing, karena terlalu banyak minum, bisa juga. Atau ya, ISK atau terlalu banyak minum. Berat badan turun atau tidak mau naik seringkali diduga karena asupan nutrisi yang kurang, atau merupakan salah satu gejala dari TB paru. Biasanya kalau pasien mengalami penyakit paru, terutama TB paru, ada penurunan berat badan juga gitu. Jadi pitfall itu artinya kemungkinan diagnosa yang salah. Kemudian sesak napas. Kadang dikira anaknya sesak napas karena ada bronkopneumonia, bukan diabetes gitu. Nyeri perut, malah kadang dikira ada peritonitis atau apendiksitis, padahal merupakan salah satu tanda gejala dari diabetes. Oke, selanjutnya kita membahas materi lainnya. Sekian dulu untuk diabetes mellitus, nanti kita bisa bahas di sesi diskusi ya.